Jumpa lagi di Ngobrol Aja. Oke, Bung Andi, Bagaimana Bang? kita siap memulai sebuah Ya. obrolan lagi ya. Kali ini kami akan berbincang tentang sebuah momentum. Kami beri judul pada topik ngobrol kami ini, seni melupakan. Oke, tanpa perlu memperpanjang kata, seperti apa dan bagaimana seni melupakan, kita langsung saja ke poin intinya. Ya Bung Andi, Ya. seni melupakan. Mm-mm. Apa yang ada di benak Bung Andi ketika kita merancang kedua suku kata ini? Seni ya. Seni itu adalah sebuah keindahan. Keindahan. Nah, Oke, melupakan itu sebuah proses. kata kerja ya. Kata kerja dia. Jadi dia ada satu keindahan, proses daripada melupakan itu. Jadi ada suatu keindahan yang bertujuannya untuk kebahagiaan. Gitu. Itu seni, sebuah seni untuk kita mengenal tentang seni melupakan. Itu definisi menurut saya secara pribadi gitu. Oke, jadi kira-kira latar belakang apa yang mau disampaikan oleh Bung Andi dengan mengangkat topik ini kira-kira? Jadi gini, banyak dari kita semua itu terkadang begini, terkadang sulit untuk melupakan. Sulit untuk melupakan. Ya, bukan Melupakan apa dulu ini? contohnya melupakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Peristiwa tentu pasti yang menyedihkan ya. Yang menyedihkan, menyakitkan kita sampai bahkan kita untuk melupakan, ada yang melupakan pun sulit gitu, seperti dibully atau dikata-katai kata-kata kasar atau apapun itu, kita terkadang sulit untuk melupakan. Oh, itu jadi trauma. Nah, jadi trauma gitu. Jadi saya melihat bahwa ketika kita mampu untuk melupakan itu sebuah seni. Jadi ada suatu keindahan di situ. Ada suatu keindahan di situ. Ada suatu keindahan. Jadi proses itu kita nikmatin. Jadi kalau orang yang merasa bahwa dia mampu untuk melupakan, maka di situ ada suatu keindahan. Keindahan apa? Nah, apa itu keindahan yang mana? Keindahan mampu untuk rasa benci terhadap orang lain yang pernah mengatai kita atau hal buruk atau dalam urusan atau yang kita, menciptakan kesedihan itu untuk kita itu kita lupakan. Kita maafkan ya. Kita maafkan. Itu puncak ya dari seni melupakan itu. Iya. Jadi mengampuni masa lalu gitu. Keren. Jadi rasa sedih pun hilang, kita tidak ada kesedihan atau apapun, bahkan itu menjadi suatu dorongan untuk kita untuk ini harus. Jadi kira-kira seni melupakan di sini maksudnya berarti sebuah usaha untuk melepaskan hal-hal yang mungkin bisa jadi momentum traumatik. Momentum traumatik itu. Ya, artinya ketika ingatan-ingatan yang menyebabkan kesedihan kita yang menjadi tumbuh, menjadi hidup lagi, berarti memang harus kita lepaskan ingatan seperti itu ya. Jadi itu sebuah seni lah. Jadi kalau menurut Bung Andi, kenapa proses melupakan ya atau melepaskan ingatan itu dikatakan sebagai sebuah seni? Ya, ketika kita melepaskan dari titik ujungnya itu, kita tidak ada suatu kebencian atau menanamkan rasa benci. Tadi yang saya katakan bahwa misalnya begini ya, kita contoh yang paling gampang lah, yang paling simpel lah, contohnya dalam urusan percintaan. Gitu. Pertanyaannya, apakah kita pernah diselingkuhi? Pernah. Sakit nggak? Sakit, kecewa. Tapi bagaimana caranya kita untuk tidak merasakan sakit dan kecewa itu? Gitu kan? Nah, itu suatu proses itu. Proses penyembuhannya itu. Nah, proses penyembuhan itu berarti bahwa begini, kita tidak melihat lagi orang yang pernah mengkhianati kita atau menyakiti kita menjadi musuh ataupun kita membenci dia, gua harus balas dendam sama dia. Itu nggak perlu lagi. Karena kita menjalani satu proses itu. Gitu. Ada suatu seni, kita membangun suatu karya di dalam diri kita sendiri. Karya seni itu untuk bahwa gua harus melupakan, nggak harus diingat rasa sakit itu, dan itu adalah suatu proses aja dalam suatu hubungan percintaan gitu. Jadi ini bisa dikatakan move on gitu. Oke, supaya bisa move on dari masa lalu. Dari masa lalu. Terbaik.
Memang seni melupakan ini nih kalau umpama kita penggal ya, kata seni dan kata melupakan itu menurut saya, hemat saya itu kontradiksi sedikit ya. Karena melupakan itu tuh lebih ke arah negatif konotasinya ya. Seni ini kan positif, tapi ketika dua itu digabung jadi menarik sekali ya. Ya menarik. Nah, jadi makanya saya pikir memang topik malam kita ini seni melupakan itu sudah menjadi sebuah terminologi yang harus menjadi pegangan banyak orang, ya kan? Supaya apa? Supaya bisa melepaskan masa lalu, supaya bisa move on, dan yang paling penting tadi yang kita bahas sebelumnya bahwa memang puncaknya itu adalah memaafkan masa lalu ya. Memaafkan masa lalu. Dan tentu ujungnya ya adalah saya yakin kebahagiaan. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa apa? Bahwa ketika kita tidak mampu untuk melupakan tentang rasa sakit atau rasa benci, kecewa dan lain sebagainya, yang pada intinya rasa itu benar-benar tersimpan terus, kita terus menyimpan, kita tidak mampu untuk melupakan, tidak akan bahagia. Pada ujungnya kan kita mencari satu kebahagiaan. Hidup ini kan tujuannya mencari satu kebahagiaan. Gitu. Kita menjadi lebih bahagia, menjadi lebih bijak dalam setiap tindakan pilihan hidup itu. Memang luar biasa sekali Bung Andi dengan terminologi seni melupakan. Jadi saya pikir sajak-sajak ya malam ini patut untuk menjadi pedoman ya bagi semua pendengar. Ngobrol aja ya, penonton ngobrol aja. Ya oke Bung Andi, saya pikir apa sekapul siri yang Bung Andi sampaikan saya kira cukup untuk bisa diterima oleh kita semua di sini. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, jika ingatan membuatmu terluka, maka mahakarya yang paling pas adalah melupakan. Camkan itu. Tetap stay di ngobrol aja. Nantikan kami dengan topik-topik berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bung Andi, ngobrol aja. Mantap.